Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Bruga. Kembali kita ke acara kita, yaitu podcast Bruga KPP Pratama Mataram Barat. Yang kali ini bersama saya, Saifullah, kemudian teman saya yang juga sekaligus narasumber kita kali ini, yaitu Mas Wisnu Triantoko ya, Mas Wisnu Andri Triantoko, yang biasa kita panggil Mas Koko ya. Ya, Mas Saiful. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan hal tersebut, kemudian yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan atau pengusaha emas batangan. Panjang sekali, Mas ya? Itu judulnya aja. Oh, judulnya yang panjang ya. Wah. Nah, peraturan ini mulai berlaku 1 Mei 2023 kemarin ya. Jadi Mas Koko, peraturan ini kan sebenarnya mengatur ulang ya, mengatur ulang mengenai penjualan atau penyerahan emas dan jasa yang terkait. Sebelumnya kan diatur di PMK 30 tahun 2014 untuk PPN atas emas perhiasan, kemudian PPh pasal 22-nya diatur di PMK 34 tahun 2017. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana latar belakang dan mekanisme pengenaan tarifnya? Mari kita diskusikan bersama dengan Mas Koko ya. Ya, gimana? Jadi, gimana Mas Koko atas ini perubahan tarif sebenarnya ya, atau pengaturan ulang lah mengenai ketentuan pengenaan perpajakan atas penjualan atau penyerahan emas dan jasa yang terkait seperti itu ya. Nah, latar belakangnya sih seperti apa sih Mas Koko? Baik Mas Saiful, makasih ya. Pertama itu, setiap aturan itu jika dikeluarkan tuh pasti ada latar belakangnya dan ada tujuannya yang ingin dicapai. Kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Latar belakangnya itu adalah Undang-Undang KUP. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, KUP itu sudah berapa kali direvisi, namun di sini ada terkait dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP terkait penunjukan pihak lain yang memungut pajak pertambahan nilai. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pasal 21 ayat 8, pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang PPh terkait pemungutan pajak penghasilan. Kemudian ada juga pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN terkait pengenaan besaran tertentu terhadap suatu BKP atau JKP. Ya. Kemudian kalau itu dari latar belakangnya, kemudian itu ada juga tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dicapai itu memberikan kepastian hukum ya, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan dalam pengenaan pajak, terutama PPh dan PPN dalam penyerahan emas atau emas perhiasan. Emas perhiasan ini gitu ya. Dan jasa yang terkait gitu jasa yang terkait dalam penyerahan emas tersebut. Kemudian ada juga mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 terkait pembayaran terkait impor ya, kegiatan impor atau kegiatan di bidang lain ya, yang berkaitan dengan penyerahan emas batangan di dalam negeri. Oke. Terus ada juga yang ketiga itu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2014 terkait PPN. Seperti yang saya sebutkan tadi itu ya. Ya, seperti yang disebutkan tadi, karena ada perubahan PPN ini seperti kita ketahui sudah ada beberapa kali direvisi, mungkin ada di Undang-Undang Cipta Kerja, ada juga terutama di Undang-Undang HPP yang tahun 2021 karena ada pengaturan tertentu terkait besaran tertentu yang mana di emas ini belum tertampung gitulah terkait pengenaannya. Oke. Baik. Setelah itu latar belakangnya, kita ini kan ada
emas perhiasan, kemudian ada apa namanya? Sesuai judul ya. Ya, emas perhiasan, kemudian emas batangan. emas batangan, kemudian Ada jasa ya. ada perhiasan yang bahan seluruhnya juga bahan seluruhnya Bukan emas. Oh iya. Kemudian jasa yang terkait seperti itu ya. Mm-mm. Nah, mekanisme dari masing-masing ini kita mulai dari bagaimana mekanisme pengenaan pajaknya untuk yang pertama adalah pajak emas perhiasan sendiri, Mas. Oke. Mas Koko. Kalau terkait emas emas perhiasan, gitu kita bisa anggap penjualan atau penyerahan emas perhiasan itu ada dua ya jenis pajak yang terhutang. Diatur di sini adalah PPh dan PPN-nya. Kemudian ini terkait dua penyerahan atau penjualan emas perhiasan oleh pabrikan Pabrikan emas perhiasan atau juga dengan pedagang emas. Itu biasanya kalau pedagang itu biasanya bisa langsung eceran ke konsumen akhir seperti itu ya. Oke, terus kalau gini, kalau sekarang ini kita PPh dan PPN. PPh pasal 22 maksudnya di sini ya? Ya, kalau di sini kita larinya ke PPh pajak penghasilan pasal 22 oleh pabrikan atau pedagang itu dia memungut sebesar 0,25% ya. Dari nilai penjualannya, tapi ada konsumen yang tidak dipungut, nggak semuanya gitu loh dipungut. Pengecualiannya ada. Kalau pertama itu yang bisa dapat pengecualiannya itu kalau penyerahannya itu dia ke konsumen akhir ya. Atau wajib pajak yang menggunakan PPh final yang punya sukat PP 23 atau sekarang sukat PP 45 ya. PP 55. PP 55 ya, PP 55 tahun 2022. Kemudian untuk PPN-nya di sini kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada PKP pabrikan, ada PKP pedagang. Bedanya Bang, kalau pabrikan itu menghasilkan berarti ya? Ya, menghasilkan. Kalau pedagang itu dia tidak menghasilkan, dia hanya menjual langsung. Jual beli gitu ya? Ya, jual beli. Kalau pabrikan itu dia menjualnya itu tarifnya itu pakai nilai besaran tertentu ya. 1,1% dari harga jual. Itu emas produksinya sendiri ke pedagang PKP lain atau ke pedagang. Maksudnya ini pedagang ini membeli dari pabrikan, nanti dia mau jual lagi. Oke. Kemudian ada juga ke pabrikan emas lainnya, ke pabrikan emas lain ya, pedagang yang emas perhiasan gitu ya. Emas perhiasan. Oke. Ini 1,1. Jadi dia tuh ada dua tarif. Tadi 1,1. Kemudian ada tarif yang kedua 1,65% dari harga jual emas perhiasan itu kalau itu dia serahkan ke konsumen akhir. Oke, 1,65. Oh ya, jadi yang tadi kalau diserahkan penyerahan emas perhiasan ini kepada pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan dari PKP pabrikan emas perhiasan itu 1,1%. 1,1. Nah, kalau penyerahan dari PKP pabrikan emas perhiasan ke konsumen akhir 1,65 itu besar tertentu 1,65. 1,65%. Ya, jadi nanti pas dia mau menjual itu si PKP itu tanya, ini mau dijual lagi apa enggak? Ini tips triknya ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kan pabrikan tuh. Sekarang ada yang kategori kedua, PKP pedagang emas. Ya, pedagang emas. Jadi dia nggak tidak kayak pabrikasi gitu ya. Dia cuma menjual aja langsung. Di situ dia jualnya 1,1% dari harga jual pemungutan PPN-nya, asalkan dia memiliki faktur pajak masukan yang lengkap atas pembeliannya sebelumnya. Pajak masukan berarti dari pabriknya ya. Nah, kemudian ada juga 1,65% dari harga jual kalau dia jualnya itu ke pedagang lainnya atau ke konsumen akhir, tapi tidak punya faktur pajak masukan. Jadi dia misalnya belinya ngecer dari orang gitu ya. Kemudian ada juga tarif ketiga itu 0% kalau ternyata emasnya itu dijual lagi ke pabrik, mau dilebur gitu istilahnya ya. Kayak gitu. Jadi 0% gitu ya? Ya, 0%. Jadi untuk PPN sendiri per subjeknya ini beda-beda gitu ya? Beda-beda. Artinya apabila subjeknya itu PKP pabrikan emas perhiasan,
Berbeda dengan konsumen akhir gitu loh. Ya, jadi kalau subjek pajaknya dalam hal ini adalah yang menyerahkan emas perhiasan adalah PKP pabrikan emas perhiasan itu kalau bisa kita ulang, yang pertama adalah besaran tertentu 1,1% Ya, betul. dari harga jual untuk penyerahan kepada pabrikan emas perhiasan lainnya, Ya, gitu ya. atau dan pedagang. emas perhiasan. Kemudian 1,65% jika PKP pabrikan tersebut melakukan penyerahan kepada konsumen akhir, gitu, 1,65%. Ya, itu kalau untuk PKP pabrikan. emas perhiasan. Tapi kalau untuk yang PKP pedagang emas perhiasan itu 1,1. besaran PPN-nya besar tertentu 1,1% Kalau dia dari punya harga jual jika PKP tersebut Punya memiliki faktur pajak masukan atau dokumen tertentu lengkap gitu ya, ya, atas perolehan atau impor dari emas perhiasan emas tersebut. perhiasan yang dia jual. Ya. Terus satu lagi 1,65% Betul. jika PKP tersebut, PKP pedagang emas perhiasan tersebut menyerahkan emas perhiasan namun tidak memiliki faktur pajak atau dokumen tertentu Yang lengkap gitu ya. gitu ya, Iya, seperti itu ya untuk menunjang bahwa emasnya itu ya. Oke. Jadi terus ada lagi nanti ada yang 0%, 0%. kalau dijual lagi ke jadi pabrik. PKP pedagang emas perhiasan melakukan penyerahan atau menjual emas perhiasan ke PKP pabrikan emas perhiasan gitu ya. PKP pabrikan emas perhiasan. Ya, Oke. Nah, kemudian kalau kita ulang sedikit tentang PPh pasal 22 tadi, yaitu Besarnya 0,25. wajib pajak pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan ini juga wajib memungut PPh pasal 22 gitu ya, Ya. sebesar 0,25% Ya, dari harga jualnya itu. kecuali jika penjualan emas perhiasan kepada konsumen akhir, kemudian wajib pajak yang punya memenuhi ya, atau mempunyai surat keterangan ya, surat PP 55 atau 55 PP 55 Iya. dapat diperhitungkan sebagai diperhatikan sebagai PPh buat si pembeli nanti di SPT tahunan. Oke. Karena sifatnya yang tidak final. Jadi nanti yang penjualnya itu pabrikan atau pedagangnya itu bikin bukti potong, bukti potong lewat unifikasi ya, seperti itu kan. Jadi PPh pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan bisa dikeritkan di SPT tahunan. Oke, SPT tahunan dari si pembeli. Ya. Oke. Kemudian di sini kita lanjut ya. Tadi kan kita kategorinya PKP emas perhiasan. Untuk penyerahan emas perhiasan. Ya, penyerahan. Terus sekarang ada emas batangan ya. Ya, oke. Jadi setelah Sobat Burga tadi setelah emas perhiasan ada emas batangan, gitu, ya, penyerahan betul. emas batangan. Nah, seperti apa Mas Koko emas batangan ini? Kalau emas batangan itu ini pabrikan atau pedagang pengusaha emas batangan itu wajib memungut PPh pasal 22 besarnya 0,25% dari harga jual. Di mana ada pengecualian juga sama seperti yang tadi jika dia ke konsumen akhir atau wajib pajak yang menggunakan tarif skema PPh final yang punya suket PP 55 atau punya SKB PPh pasal 22 atau ada satu lagi jika penjualannya itu melalui pasar fisik emas digital. Nah, untuk Bank Indonesia atau lagi ya? Pasar emas digital, kemudian atau yang satu lagi Bank Indonesia kalau dia beli emas untuk cadangan devisa negara. Kemudian ya gimana? Terkait PPN emas batangan sendiri kan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan emas batangan yang untuk kepentingan cadangan devisa negara ini bukan objek PPN gitu ya, artinya tidak dikenai PPN. Tapi untuk yang selain itu merupakan objek PPN tapi tidak dipungut PPN-nya gitu ya. Iya. Nah, di situ cuma ada ininya dia dapat fasilitas tidak dipungut asalkan memenuhi beberapa kriteria. Satu, dia bentuknya emas batangan. Pastinya harus batangan, bukan perhiasan. Bukan yang dipilin-pilin, dibentuk jadi batangan seperti itu, seperti kasus yang sedang beredar ya, yang sedang beberapa bulan terakhir. Tapi ini emas memang bentuk dalam emas batangan, kemudian kadarnya itu dilihat juga kadarnya itu
minimal 99,9%, 99,99%. Itu paling rendah. Oke. Nah, terus satu lagi, kadar tersebut dibuktikan dengan sertifikat. Harus punya sertifikat. Nggak bisa dengan penjelasan secara lisan. Jadi supaya dapat fasilitas tidak dipungut itu ada 3. Bentuknya memang emas batangan, terus kadar paling rendah dari emas itu adalah 99,99%, yang mana yang ketiga dia harus dibuktikan dengan sertifikat seperti itu ya, supaya mendapat fasilitas kriteria emas batangan yang tidak dipungut ya, PPN-nya. Artinya juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 49 tahun 2022 ya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau dari segi tarif PPh pasal 22 ini turun ya Mas Koko ya. Dari yang sebelumnya adalah 0 untuk emas perhiasan ya, 0,45% ya, dari harga jualnya. Itu ada di PMK 34 tahun 2017. Nah, kemudian jadi di PMK ini kan selain pendekatan objek, juga ada pendekatan subjek. Ya, betul. Nah, subjek di PMK ini kan ada 2 Mas Koko ya? Iya, betul. Atau yang pertama adalah untuk emas perhiasan ya. Untuk emas perhiasan ada 2. Yang pertama adalah PKP pabrikan emas perhiasan dan PKP pedagang emas perhiasan. Nah, untuk objeknya kan emas perhiasan gitu ya. Kemudian untuk pendekatan subjeknya, artinya selain pengenaan kepada mengenai objek, kemudian juga ada PMKD ini juga mengatur pendekatan atau pengenaan pajaknya itu terkait subjeknya juga. Ya, betul. Jadi subjeknya kan ada PKP dagang emas perhiasan dan PKP pabrikan emas perhiasan seperti itu ya. Nah, jika kedua subjek pajak ini itu juga menjual perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas gitu ya. Oh ya. Nah, itu pengenaannya gimana Mas Koko? Artinya kan ada PPN-nya juga ini. Gitu. Oke, ya. Jadi ini untuk memberikan keadilan juga. Jika PKP pedagang emas perhiasan atau pedagang emas batangan ini ternyata dia juga menjual, gitu. Namanya orang jualan ya, mungkin nggak satu jenis barang aja, mungkin perhiasan. Ada juga perhiasan yang bukan seluruhnya dari emas atau sebagian dari emas atau ada batu mutiara. Di situ juga ada PPh pasal 22-nya. Jika ada penjualan maka besarnya itu PPh-nya itu 0,25% dari harga jual. PPh pasal 22. Di situ hal ini sama seperti yang sebelumnya, ada juga pengecualiannya. Jika dijual kepada konsumen akhir, juga pada wajib pajak yang menggunakan PPh final yang punya suket PP 55 ya. Dan juga yang punya SKB PPh pasal 22. Kemudian kalau untuk PPh pasal 22 ini ya sama seperti sebelumnya yang tadi jelaskan juga, si PKP ini atau penjualnya ini pengenaannya ini sama gitu ya dengan yang emas perhiasan tadi. Walaupun ini perhiasan yang dijual ini mengandung sedikit emas atau tidak sama sekali emasnya, tapi yang jualnya itu PKP pedagang emas. Atau pabrikan emas gitu pabrikan emas. Tetap dia dibungut PPh pasal 22, di mana yang pasal 22 ini tidak final, jadi harus pemungutnya harus memberikan bukti pungut PPh pasal 22 supaya bisa jadi kredit pajak ya buat si pembelinya. Kemudian ada juga, nah sekarang kalau terkait PPN-nya, dia besarannya hanya satu tarif ya, Mas. Kalau yang tadi kan ada 1,1 dan 1,65, kalau di sini 1,1% aja dari harga jual sama gitu ya. Ya, jadi ini tarifnya sama, jadi tidak perlu bingung lagi mengkelompokkannya seperti apa. Asalkan dia perhiasan yang selain emas yang dijual oleh PKP pedagang emas atau pabrikan emas
besarannya 1,1% saja. 1,1% saja. Oke. Dari Itu harga. untuk jika PKP pabrikan emas perhiasan dan PKP pedagang emas perhiasan menjual perhiasan yang seluruhnya bukan emas, gitu iya ya. betul. Atau di sini juga Batu permata. dan atau batu permata gitu ya. Atau batu lainnya. Dan atau batu lainnya yang sejenis gitu. Nah, terakhir Mas Koko, sebelum kita tutup, terkait jasa yang terkait. Jasa yang terkait dengan pengenaan pajak atas jasa yang terkait dengan penyerahan atau penjualan emas tadi itu ya. Ya, jadi gini, kenapa jasanya juga kena? Karena kalau dalam kita bikin perhiasan, itu kan kadang misalnya kalung gitu atau gelang gitu, itu kan lama-lama mungkin pudar, atau mungkin modelnya udah jelek, udah nggak up to date lagi. Jadi pemiliknya itu atau penjualnya itu mau memodifikasi. Nah, itu biasanya ada jasanya sendiri, jasa penyepuhan, jasa pencucian perhiasan. Nah, itu biasanya juga kadang dilakukan oleh si PKP pedagang emas atau PKP pabrikan emas. Nah, itu jasanya itu juga terutang PPh dan PPN, yang mana jasanya itu Tergantung gitu ya. Iya. Bukan pasal 22 lagi kalau jasa gitu kan ya. Iya, kalau jasa kan bukan pasal 22 lagi. Kalau ke orang pribadi bisa PPh pasal 21, kalau ke badan itu bisa PPh pasal 23. Tapi kalau untuk PPN-nya sendiri itu 1,1, bukan dari istilahnya sekarang bukan harga jual, tapi dari nilai penggantian. Nilai penggantian gitu ya. Iya, nilai penggantian artinya berapa atas jasa itu berapa dihargailah sama si konsumennya. Jadi si pemberi jasa itu memungut PPN sebesar 1,1. Oke. Baik. Sobat Bruga, itu pemaparan ya atau penjelasan dari Mas Koko terkait dengan PMK 48 tahun 2023 yang baru kita bahas ini ya. Nah, mungkin ada closing atau penutup dari Mas Koko? Jadi nanti terkait ini ya, terkait undang-undang HPP yang mana besaran tarif PPN itu ya tadi 1,1 1,65 itu base-nya itu adalah tarif PPN 11% yang berlaku 1 April 2022. Nanti kalau ada lagi perubahan tarif pajak pertambahan nilai mulai 1 Januari 2025, nanti itu yang 1,1 itu nanti akan disesuaikan ya, menyesuaikan dengan tarif PPN yang akan naik menjadi 12%. Ya. Oke. Terus yang satu lagi untuk pedagang emas perhiasan atau PKP pabrikan, walaupun omsetnya di bawah di bawah 4,8 miliar ya. 4,8 miliar dalam 1 tahun, yang mana itu adalah batasan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Karena usahanya di sini adalah menjual emas perhiasan, emas batangan, perhiasan gitu ya. Dia wajib mendaftarkan dirinya menjadi PKP, wajib mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Karena apa? Karena nanti mekanisme pelaporan, pemungutan, pelaporan, terus apalagi itu semuanya lewat online. Nah, untuk sebuah bisa online itu dia punya sertifikat elektronik. Supaya bisa sertifikat elektronik, dia harus mendaftarkan diri sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Baik, Sobat Bruga semua, cukup seru ya kita diskusi kita kali ini. Untuk Sobat Bruga yang ingin melihat atau mempelajari atau membaca bahan diskusi kita hari ini ya, atau informasi yang baru kita diskusikan, Sobat Bruga dapat membaca di PMK-nya ya, PMK secara langsung nomor 48 tahun 2023.
Baik Sobat Burga semua, sampai di sini acara podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat agar kita dapat melaksanakan kewajiban perpajakan kita dengan baik. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.